Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jini Dwi Hadira. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang bergerak maju dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan dalam bidang sains, ilmu sosial, kemanusiaan, dan teknologi, didasari generasi tua ke generasi muda. Pendokumentasian karya ilmiah, penyebar luasan penemuan baru, banyak buku ilmiah sudah diterbitkan, baik berupa karya asli maupun terjemahan, dan banyak pula artikel dan makalah yang disebarluaskan. Semuanya itu dilakukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi Indonesia tercinta ini. Semua kegiatan ilmiah yang dikemukakan di atas dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Jadi jelas, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, baik ilmu sosial, kemanusiaan, sains, maupun teknologi. Bahasa selalu berkembang sebagai alat komunikasi. Bahasa selalu mengikuti perkembangan teknologi dan budaya manusia yang menggunakannya. Ragam bahasa ilmiah alat komunikasi dalam lingkup resmi atau ilmiah dengan demikian juga akan mengalami proses seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya manusia yang menggunakannya itu. Pengertian bahasa. Menurut Wikipedia, bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai alat untuk mengapresiasikan, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Menurut Muhammad Doyin, bahasa yang disahkan oleh undang-undang sebagai alat komunikasi nasional secara resmi adalah bahasa Indonesia. Konsekuensi keputusan ini menjadikan bahasa Indonesia digunakan dalam segala keperluan dan dalam bidang. Secara historis, kita mengetahui memang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Namun, karena adanya keputusan dalam Sumpah Pemuda itu, maka bahasa Indonesia kemudian berkembang dalam berbagai bidang. Karena masing-masing bidang memiliki kekhususan tertentu, penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang-bidang tertentu kadang-kadang juga harus menyesuaikan dengan kekhususan tertentu. Oleh karena itu, pada akhirnya kita melihat ada bahasa Indonesia yang bersifat khusus dalam pengertian memiliki ciri khusus dalam bidang-bidang tersebut. Fungsi bahasa dibagi dua, yaitu bahasa secara umum dan secara khusus. Fungsi bahasa secara umum. 1. Sebagai alat untuk berekspresi, yaitu contohnya mampu mengungkapkan gambaran, gagasan, dan persamaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada dan pikiran kita. Sekurang-kurangnya dapat memaklumkan keberadaan kita. Misalnya seperti ada seorang penulis buku. Mereka menuangkan segala sesuatu yang mereka pikirkan ke dalam sebuah tulisan tanpa memikirkan si pembaca. Mereka hanya berfokus pada keinginan mereka sendiri. 2. Sebagai alat komunikasi. Menurut Guy Keraf, bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran perumusan, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita.
Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. 3. Alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan, bergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dalam mempelajari bahasa asing, kita juga berusaha mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Misalnya, pada situasi apakah kita menggunakan kata tertentu, mana kata yang sopan dan tidak sopan. Jangan sampai kita salah menggunakan tata cara bahasa dalam budaya bahasa tersebut. Dalam menguasai bahasa suatu bangsa, kita dengan mudah terbaur dan menyesuaikan diri dengan bahasa bangsa tersebut. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa, buku-buku pelajaran, buku-buku instruksi, penceramah agama atau dakwah, orientasi ilmiah atau politik adalah contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Selain itu, kita juga sering mengikuti diskusi atau acara bincang-bincang atau talk show di televisi dan radio. Iklan layanan masyarakat atau layanan sosial merupakan salah satu wujud penerapan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus. Pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak pernah mungkin dapat terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat mempergunakan dialek resmi atau dialek santai, tidak menghiraukan pemakaian bahasa resmi biasanya saat berkomunikasi bersama teman. 2. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa dipakai untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan melalui media seni, misalnya puisi, syair, prosa. Terkadang bahasa yang dipergunakan menggunakan bahasa yang memiliki makna atau arti konotasi atau memiliki makna yang tersirat. Dalam hal ini, kita memerlukan pemahaman yang lebih mendalam agar bisa mengetahui makna atau apa yang ingin disampaikan kepada teman kita. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan kita mempelajari bahasa-bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal, misalnya saja, untuk mengetahui keberadaan atau asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah-naskah kuno atau penemuan prestasi-prestasi. Yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia ditambah dengan akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan hanya kepada manusia, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia yang lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Tujuan mempelajari bahasa. Dalam mempelajari bahasa, terdapat 7 tujuan yang bersifat umum, yaitu dengan belajar bahasa, kita ingin apa-apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh lawan komunikasi kita. Karena ketika bahasa kita tidak dapat menggunakan pemahaman dari lawan, maka kita akan menerima respon yang kurang baik. Selain itu, bahasa yang kurang baik dan benar akan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Guy Keraf, bahwa seseorang yang belum mahir berbahasa akan menemukan kesulitan-kesulitan karena apa yang dipikirkan atau yang dimaksudkan
tidak akan bisa terlahir sempurna kepada orang lain. Ada salah satu tujuan terpenting yang harus kita cadangkan ketika kita mempelajari bahasa. Tujuan tersebut ialah kemahiran bahasa. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah pembagian bahasa yang ditinjau dari berbagai mana cara bahasa itu diutarakan oleh orang yang melakukan komunikasi. Lamuddin Finoja 2002 memaparkan bahwa ragam bahasa menjadi sangat banyak jumlahnya karena memiliki corak bahasa yang dipakai seseorang untuk mengomunikasikan sesuatu bergantung kepada 3 hal berikut, yaitu lisan atau tulisan, cara pandang penutur terhadap mitra komunikasinya, dan topik yang dibicarakan atau tuluskan. Dapat diketahui bahwa ada 3 klarifikasi ragam bahasa yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Adapun klarifikasi ragam bahasa itu adalah: pertama, ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonemen sebagai unsur dasar, dan ragam tulisan yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Ragam idialek merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Idialek ini dipengaruhi oleh latar penutur. Ragam sosialek merupakan seringnya komunikasi antar penutur karena kedekatan sosial. Namun penutur-penutur idialek tersebut masih dalam satu golongan yang sama. Kesimpulannya, yaitu idialek bisa dipandang secara intern, yaitu ujaran yang timbul dari penutur itu sendiri. Jika seringnya antar idialek berkomunikasi dalam satu wilayah tertentu, maka disebut dialek. Dari antar seringnya komunikasi dari dialek tersebut disebabkan faktor sosial, maka hal itu disebut sosiolek. Selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi. Pertama, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Kedua, ragam resmi. Ragam resmi yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pidato kenegaraan, pidato dalam acara kedinasan. Ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya surat pribadi dan surat atau keluarga yang berbentuk lisan, contohnya adalah percakapan sehari-hari. Kesimpulan, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa itu adalah bahasa sistem sama dengan sistem-sistem lainnya yang sekaligus bersifat sistematis. Sistem bahasa ini merupakan sistem lambang, sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Dan bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok
kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.